Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pelajaran kimia, khususnya tentang materi pengenalan ilmu kimia. Nah, di sini ibu akan memberitahu tentang ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia? Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lainnya itu adalah sesuatu yang sangat urgent, di mana ilmu kimia ini disebut central science. Central science adalah sentral atau pusat dari pembelajaran IPA. Mungkin dulunya di SMP kalian mengenal yang namanya pelajaran IPA. Nah, pelajaran IPA tersebut ada yang namanya pelajaran kimia, pelajaran fisika, dan pelajaran biologi. Tetapi selain itu, ada lagi tentang ilmu sains yang mana ada tertuang di dalam semua bidang keahlian ini. Nah, kimia letaknya di mana? Kimia letaknya ada di sentral. Sentral itu maksudnya adalah di pusat. Jadi pembelajaran ilmu kimia itu akan dipelajari juga di kedokteran, akan dipelajari juga di paleontologi, kemudian ada di fisika, ada di pelajaran teknik, ada di pelajaran biologi, dan lain sebagainya yang terkait tentang ilmu sains. Nah, di sini khususnya anak-anak ibu dari 10 produksi, kalian juga merupakan rumpun teknik. Teknik produksi minyak dan gas, prakteknya nanti di laboratorium juga akan belajar dengan yang namanya kimia. Contohnya saat kalian melakukan uji sampling, kemudian saat kalian melakukan pengenceran, semuanya itu adalah ilmu kimia, di mana di sana akan terjadi perubahan susunan, struktur, sifat-sifat dari materi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang materi. Materi dan energi. Materi itu adalah penyusunan segala macam benda, kemudian energi adalah sesuatu yang menyertai perubahan materi. Nah, sifat-sifat dari materi ada yang namanya sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika ini menyatakan keadaan fisis materi di mana terjadi perubahan fisika di sana. Sedangkan sifat kimia adalah perubahan suatu materi menjadi materi lain, yang mana terjadi perubahan secara kimiawi di sana. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan berikan contoh perubahan materi, baik itu perubahan fisika dan juga kimia. Nah, mungkin di SMP kalian juga pernah belajar tentang ini, perubahan wujud dari padat, cair, dan gas. Ketika padat menjadi cair disebut melebur, cair menjadi padat disebut membeku, padat menjadi gas disebut menyublim, gas menjadi padat disebut mengkristal. Ketika gas menjadi cair, itu disebut mengembun, sedangkan cair menjadi gas disebut menguap. Nah, perubahan wujud ini dari padat, cair, kemudian gas, itu merupakan contoh perubahan fisika. Kemudian ada lagi yang namanya pelarutan. Pelarutan di sini adalah proses melarut, jadi terjadi pelarutan di sana. Itu juga merupakan contoh perubahan fisika. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kimia. Perubahan kimia itu ciri-cirinya seperti apa? Ketika ciri-ciri perubahan reaksi kimia, yang pertama itu adalah perubahan warna. Terjadi perubahan warna di sana. Kemudian ada perubahan suhu, ada perubahan endapan, dan ada pembentukan gas. Nah, di sini dalam ciri-ciri ini contohnya itu adalah seperti misalkan besi. Besi ketika kita letakkan di udara terbuka, lambat laun dia akan menjadi berkarat. Nah, di situ ada terjadi perubahan apa? Perubahan kimia yang mana semula eh, struktur atau komponen dari besi itu yang semulanya tidak terjadi pengkaratan itu akan berbeda dengan yang sudah terjadi perkaratan. Nah, selanjutnya adalah perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya tadi ada pembakaran dan yang kedua adalah korosi.
Nah, selanjutnya yaitu tentang penggolongan materi. Penggolongan materi ini ada yang namanya zat tunggal dan ada juga yang namanya campuran. Nah, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Unsur di sini dibagi lagi menjadi logam, metaloid, dan non-logam. Nah, jadi untuk pembagian unsur ada 3, kemudian pembagian zat tunggal ada 2, kemudian pembagian dari campuran itu ada 3. Nah, di sini kita akan membagi lagi yang namanya ada senyawa itu ataupun unsur tersebut ataupun larutan tersebut dia bersifat homogen. Homogen artinya partikelnya itu tidak bisa dilihat perbedaannya, perbedaan penyusunannya. Sedangkan koloid dan suspensi itu sifatnya heterogen di mana antara masing-masing partikel atau masing-masing zat penyusun itu masih dapat dilihat perbedaannya. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, homo berarti dia itu sama, sedangkan hetero berarti dia ada perbedaan di sana. Nah, penggolongan materi di sini ada istilah yang namanya unsur. Unsur itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa contohnya itu seperti garam, air, gula, itu merupakan senyawa yang mana terdiri dari beberapa unsur. Contohnya seperti garam. Garam itu terdiri dari Na dan Cl, natrium dan klorin pada unsurnya. Oke, untuk zat campuran itu ada yang namanya seperti yang sudah saya katakan tadi, itu ada yang namanya homogen dan heterogen. Homogen itu berarti kan sama. Nah, contohnya itu seperti apa? Ada sirup, oralit, kemudian udara. Udara seperti yang kita lihat, udara itu sebenarnya terdiri dari banyak sekali unsur di alam semesta ini. Tetapi kita melihatnya itu hanya sama semua, tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Nah, sedangkan heterogen itu ada yang namanya eh, antara air dan kopi, di mana air dan kopi masih bisa kita bedakan. Kemudian air yang dicampur dengan tanah, itu juga bisa kita lihat perbedaannya. Dan air dan minyak, itu ketika kita campurkan juga kita lihat perbedaannya. Jadi, kalian sudah mengenal mana unsur, mana senyawa, kemudian dari campuran ada yang heterogen dan ada yang homogen. Nah, unsur itu apa sih sebenarnya? Unsur itu adalah materi paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi dia adalah materi yang paling kecil, materi yang paling sederhana. Kemudian ada lagi yang namanya senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih zat yang lebih sederhana. Kemudian ada lagi molekul. Molekul ini adalah sekelompok atom yang mana paling sedikit itu ada 2 atom di dalamnya yang saling berikatan. Sedangkan ion itu adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi, ada istilah-istilah kimia yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami karena ini akan selalu terulang untuk pembelajaran selanjutnya ke depan. Oke, mungkin itu dulu materi kita pada hari ini. Di lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sehat selalu anak ibu.